Kan ada lirik tuh, tak baca liriknya. Wih, ternyata dia kan ngomong gak jelas. Lirik, wih. Yang menarik pertama, liriknya tuh kayak tertata ya. Entah ini real nyata apa enggak ya. Dari umur sebelum 30 ke bawah itu terjadi apa enggak, kita nggak tahu ya, lagu soalnya. Jadi mereka mengenang suatu yang penting atau enggak penting pun dia kenang detail. Jadi kayak lebih tertata rapi aja gitu, Mas. Selamat datang kembali di Dahlia Bedah Bedah Lirik. Lirik. Asik. Kurang Selamat semangat. Oke. Selamat sore, Bung. Sore, Gimana, Bren. Bung? Aman, Bren. Udah lama ya. Udah lama ini, baru kemarin dua kali Bren. bedah lirik. Terus habis ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi mengenai lagu-lagu. Gimana kabarnya hari ini? Lebih baik dari kemarin pasti. Wis, mantap. Ini Mas Anggara ini ngeri ya. Anggara, Bren. Anggara? Ya, Anggara. Oke. Oke. Hari ini kayaknya cukup menarik kalau kita bahas sesuatu yang apa ya, Mas ya? Lagu-lagu. Ya, kalau kemarin kan Indonesia semua ya. Yoi, Bren. Nah, ini kayaknya kemarin tuh mau garap sesuatu atau lagu yang dari timur asing. Timur asing apa mana ya? Ya kita kan seperti biasa tau, Bren. Apa-apa kan lebih asik kalau spontan ya gak sih? Oke. Ya lagu yang saya kepoin itu ini, Bren. 7 Years. 7 Years. Lucas Graham. Wis. Nah, itu spontan aja. Oh. Gara-gara dirimu ngabarin kapan, Bren, kita podcast lagi nih, langsung sambil denger lagu, tahu-tahu ya denger lagu dia dan Lucas dari Graham. liriknya asik, Bren. Serius, Bren, nggak bohong, Bren. Lah itu gimana itu? Maksudnya aku belum pernah denger sih kayaknya itu. Ya mungkin Menarik enggak, itu. ya kebanyakan teman-teman mungkin Nah. Lucas Graham 7 Years jarang denger, tapi Nah. kalau misalnya kita play Kalau lagunya, Graham Bell tahu saya. kalau kita play lagunya, Ya. pasti tahu kok, Mas. Pasti tahu kok, Mas. Oke. Ntar ya dikasih sisipan dikit lah buat lagunya gimana gitu ya. Oke, biar teman-teman juga tahu lah ya. Soalnya kan kadang kita denger lagu nggak peduli dia ngomong apa kan, apalagi lagu-lagu Yoi. asing kan, yang penting bagus gitu doang. Sebelumnya saya juga gitu. Kan ada lirik tuh, tak baca liriknya. Wih, ternyata dia kan ngomong gak jelas. Lirik, wih, bagus, Mas. 7 Years. 7 Year Lucas Graham. Lucas Graham. Itu penyanyi mana, Mas? Waduh, mana ya, Mas? Barat ya, Mas. Barat ya. Oke. Amerika kali ya, kalau ke Inggris. Oke lah. Yang bikin menarik apa wes dari saya lagu pertama itu? tertarik liriknya, Mas. Udah cukup itu doang. Ya, liriknya bahas soal Liriknya bahas soal dia cerita ya, Mas ya. Sambil saya baca kali ya. Oke. Liriknya, inti dari lirik ini dia menceritakan dari umur dia 7 tahun terjadi apa. Terus umur dia 11. Cobalah sedikit dinyanyiin, Mas. Iya. Yeah. Yang ini loh, pertama, once I was 7 years old, my mama taught me, gitu loh. Pernah denger kan pasti kan? Nah itu dia ngomongin tentang perjalanan hidup lah ya. Simpelnya, sebelum saya lihat latar belakang video ini lagu ini ya, saya taunya oh dia lagi nyeritain lah perjalanan hidupnya gimana sih. Sebelum itu ya dari kesimpulan pribadi kita kayak gitu. Dan itu udah asik, Mas, dari liriknya aja kan. Jadi umur 7 tahun ibunya ngomong apa ke dia gitu toh. Ibunya ngomong lu cari temen biar nggak sendiri, pas di umur 7 tahun bilang gitu. Oke. Ntar di umur 7 tahun ya sambil lihat ini ya. Oke. Terus jawaban ya, Mas ya. Iya, emang ini ujian nasional sih emang. 11 umur 11 bapaknya yang bilang lu cari istri biar ntar nggak sendiri kayak gitu. Dan di 9 bapaknya ngomong, ibunya ngomong itu ya dia kayak cerita juga umur 11 dia udah smoking herb. Itu kan ganja kali ya. Umur 11 dan lain-lain lah ya. Terus di sini umur 20 dia nyeritain dia buat lagu lah ya. Dari umur belasan tadi ke 20 ada proses buat lagu. Akhirnya umur 20 dia buat lagu dan
dia nyeritain bahwa lagunya bakal terkenal gitu intinya ya, intinya Mas. Terus umur 30 lagunya udah mendunia. Habis itu dia langsung kayak apa ya? Kan soon kan berarti ntar lah ke depan gitu lah, ke depan diceritain juga ke depan ntar gua umur 30 lagu bakal sedunia denger. Umur gua 60. Nah, ini juga asik. Dia ada cita-cita di umur 60. Di umur dia 60 dia bakal jadi bapak yang asik. Bapak yang asik. Intinya dari bapak yang asik, maka anaknya akan mendatangi. Kalau budaya di sono kan ya Mas, tahu kita lah nonton-nonton, baca-baca budaya di barat ya. Di Amerika kali ya. Itu kan anak sama bapak kalau udah dewasa kan ya udah kayak emang putus keluarga gitu ya. Kayaknya dari umur sekitar 18 tahun lah ketika udah dapat KTP itu kan kayaknya udah free kan. Kayak udah free. Ya, dia mau ikut keluarga atau enggak itu udah bebas kan. Jadi kalau di sini ya kita umur berapa ya udah kita 30 apa 50 kayak orang tua masih ada ya, kita masih datang lah. Kalau di sana itu hal yang keren, Mas. Jadi dia pengen kayak gitu. Pengen kayak di sini ya. kayak anak-anak yang masih mau ngurusin orang tua ketika senja kayak gitulah ya. Gak mau diurusin dia sebenarnya, mau didatengin aja. Oh, didatengin doang lah. Gak mau diurusin. Nah, itu kan sekilas saya lihat dari liriknya ya. Udah menarik ya. Yang menarik pertama, liriknya tuh kayak tertata ya. Entah ini real nyata apa enggak ya. Dari umur sebelum 30 ke bawah itu terjadi apa enggak kita nggak tahu ya, lagu soalnya. Kalau misalnya iya pun kan emang bener lagu dia jadi kan dia terkenal. Jadi yang saya tandain di sini dari lirik ini ya, bukan latar belakang. Dia kayak menyimpan memorinya tuh rapi, Mas. Iya kan? Iya. 7 tahun 11 pernah dibilang gini, 11 pernah bilang gini, pernah gini. 20 ntar ini saya lagu saya harus mulai terkenal lah ya. Sambil suruh nyari istri kan. 20 kan itu. Itu kan kayak kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kalau di tempat kita ya, negara kita nih kan kayak kebiasaan-kebiasaan kayak gitu kurang ya Mas. Soalnya kalau kita bandingin ya kita nggak pernah hidup di sana kan. Kalau bandingin dari film aja lah. Bisa kita lihat film yang jelas-jelas settingan ya, film barat jelas-jelas settingan. Mereka kalau buat dialog kan sering terjadi gitu. Maksudnya umur gua segini, kalau enggak 10 tahun lalu, November 2000 berapa di tengah malam bisa detail gitu Mas. Detail. Jadi mereka mengenang suatu yang penting atau enggak penting pun dia kenang detail. Jadi kayak lebih tertata rapi aja gitu Mas. Kebiasaannya. Ya walaupun di sini pun ya pasti ada orang kayak gitu ya Mas. Ada walaupun nggak banyak. Nggak tahu juga banyak. Cuman ini menarik menurut saya. Nah, di luar itu ya karena kita tertarik dari lirik, otomatis kan kepo ya Mas. Ngapain sih ini orang, beneran gak sih dia ganja 11 tahun? Kan kita penasaran ya. Ternyata bener budaya jangkis kan memang kayak gitu cuy. Ternyata latar belakang lagu ini lebih keren dari yang saya ekspektasikan. Ekspektasikan kan dia cuma nge-planning sama menceritakan masalahnya. Hanya mencita-citakan ingin jadi orang tua yang keren. Mencita-citakan itu latar belakangnya Mas. Latar belakangnya kayak gitu. Ya. Kalau saya pikir saya kan lirik ini ya udah dia ceritain masa lalunya yang keren dan planning ke depannya gitu. Ya, ternyata itu bener kata Mas tadi. Latar belakang dia nulis lagu ini ya pengen jadi bapak yang keren karena bapaknya keren. Dia bilang gitu. Soalnya dia ketika bapaknya sebelum meninggal pun dia masih sering datang ke bapaknya. Dia seminggu 2 kali, seminggu sekali mampir main aja bapaknya karena bapaknya keren. Dia bilang bapaknya bisa ngobrol asik, bisa cerita asik, bisa ngasih solusi asik. Makanya dia nulisnya bukan bapak yang baik ya, yang cool katanya. Yang cool. So cool. Cool father. I had a cool father and I wanna be too. Dia bilang gitu. Makanya 2012 bapaknya meninggal. Ya toh. Akhirnya di tahun 2015 dia buat lagu itu karena dia pengen menjadi bapak, sosok bapak yang kayak bapaknya dulu. Biar anaknya datang ke gua gitulah. Tua tuh masih datang bukan karena minta duit atau
nggak enak tapi emang karena asik. Karena asik pengen ngobrol kayak gitu. Itu 2015, 2016 ya dia punya anak. Wah ini pembuktiannya emang nggak tahu nih. Berarti ntar nunggu dia 60 anaknya mampir ke tempat dia apa enggak? Nah itu. Nah kayak gitu mas. Jadi nggak cuma lagu yang oke, lirik bagus, lirik dicari atau yang sastranya asik atau gimana, aransemennya keren, tapi dari makna dan cita-cita lagunya tuh menurutku oke gitu. Simpelnya gitu mas. Nah ini yang pengen tak tanyain sih sebenarnya mas. Jadi orang tertarik itu karena ada indikasi-indikasi mungkin kedekatan emosional terhadap suatu lagu. Kalaupun lagu semenarik apapun, sekeren apapun, kalau nggak ada ketertarikan untuk membahasnya, nggak akan Mas Anggara bisa untuk menjelaskan sebegitu detail. Nah hari ini apakah ada ketertarikan Mas Anggara, apa ya bisa dikatakan ingin menjadi bapak yang cool, yang keren mungkin? Dia ngomong juga mas. Dia ngomong dia nggak mau jadi bapak yang boring katanya gitu. Wah ini salah satu hal yang menurut saya menakutkan mas. Coba bayangin dirimu udah tua gitu ya. Yoi. Misalnya umur kita sampai 60 tahun Ya, kayak dia ngomong 60 up gitu. Kalau kita membosankan mas, kita paling main sama seumuran kita yang masih hidup. Yang diobrolin penyakit, Ya penyakit masa lalu masa lalu, teman-teman kita yang masih hidup aja. nostalgia kayak gitu doang. Cuman kalau kita asik mas, ya walaupun tetap menyebalkan ntar akhirnya kita ya. Cuma kita masih nyambung, masih asik itu kan ya nggak begitu menyiksa lah masa tuanya, masih agak manfaat gitu lah mas. Ya gitu mas. Nah terus sebenarnya kan saya tertarik dari liriknya. Yoi. Liriknya menurut saya asik yang pas dia ngomong apa ya? Lihat contekan dulu. Saya nggak hafal mas. Intinya dia cuma lihat ke goal dan dia nggak peduli lah, nggak percaya sama kegagalan dan lain-lain gitu. Optimisme lah. Optimisnya keren gitu, nggak peduli sama hal yang nggak penting gini, langsung optimis to the goal gitu. Itu salah satu yang bikin, ini sama ini penasaran sama Ganja umur 11 tahun tadi. Itu mas. Ya keren sih emang kalau kayak gitu. Ya bayangin mas, nah ini kan dia membuat lagu ini kan sekitar umur 27 tuh, mas. 27. 27 lah lagu ini, dan tahun itu juga 2015 itu juga lagu ini jadi hit juga, dapat banyak penghargaan juga. Dan sebelum lagu ini ada kan dia udah buat lagu. Udah banyak Ya. lagu lah. Ya umur segitu orang, kalau ini real gitu ya, umur segitu orang udah punya pikiran untuk khawatir atau punya optimis, laguku harus Tadi goal umur dan berapa lain-lain. mas? 27 ya? Dia 27 baru lagu 27. ini. Nah, kalau di apa ya? Bisa dikatakan di usia-usia manusia, katanya ini ya. Usia 27 itu bisa menentukan, atau pada usia tersebut orang-orang akan menentukan sesuatu yang sangat besar terhadap hidupnya. Menentukan keputusan-keputusan besar yang sangat mempengaruhi hidupnya. Banyak, katakanlah kayak Suwogi itu 27 juga meninggal. Terus siapa namanya? Dia menentukan untuk mati berarti. Nah, Apa gimana? ada beberapa orang yang mati lah, ada beberapa orang yang memutuskan untuk menikah. Nirvana Nah, si siapa namanya? Kurt Cobain. cobain. Kurt Cobain itu juga meninggalnya kayaknya usia-usia segitu. Nah, ada orang yang umur 27 juga bikin suatu bisnis besar, memulai usaha katakanlah. Macam-macam. Nah, dan menurutku ketika Lukas Graham membuat lagu ini di usia 27, ya ini suatu gebrakan. Suatu aset yang bisa menentukan bagaimana karirnya ke depan. Yang terbukti lagunya sampai Mas Anggara dengerin sampai hari ini. Gimana tuh? Ya udah cocok-cocokin nyambung juga sih ya mas. Ya memang cocokologi sih. Cuman kalau kita terlalu percaya sama hal ini ya, mungkin walaupun secara observasi mungkin nggak tahu saya datanya gimana, kayak gitu bener gitu. Cuman gimana dengan orang yang usia 30
terus dia melewati 27-nya biasa-biasa aja, Hmm. apakah dia udah kehilangan kesempatan? Ya enggak kan? juga. Ya sebenarnya kan itu timeline manusia aja Iya, kan. makanya. Enggak. Ya ini nyocok-cocokin aja. Kemarin baru lihat-lihat di sosmed kayaknya ada sih yang bahas perkara-perkara kayak gitu. Ya ini cocok untuk teman-teman yang lagi 27 atau hampir Ah. 27. Nah, nanti Dan kalau untuk teman-teman yang udah Lewat. 29 atau 28, 27 lewat ya tinggal dievaluasi aja lah. Nah, atau mungkin dulu itu pernah 27 putus cinta, 27 gagal nikah. Ya itu kan juga mempengaruhi, bukan sesuatu keputusan tapi kadang diputuskan oleh orang lain. Menurutku keren sih, tapi Iya sih, 27 juga dia ya. termasuk kayak gini sih Mas. Ini kan sebenarnya usaha-usaha dari Lucas Graham mengabadikan momen bersama ayahnya kan. Jadi kalau aku sendiri gitu ya, untuk momen-momen keluarga itu memang harus benar-benar melekat gitu. Tapi sayangnya, kenapa dari kecil sampai hari ini itu kemelekatan momen-momen itu malah justru bersama orang lain. Katakanlah bersama teman sebaya atau bersama cewek atau ya rekan kerja atau apapun lah. Tapi bersama orang tua atau keluarga itu kayaknya kurang. Ini kayaknya apa ya yang salah dari apa ya? Nggak ada yang salah sih Mas. Mungkin keluarga Lucas Graham lebih asik aja daripada keluarganya Mas Riza. Ya walaupun kalau apa ya ibuku tergolong apa humoris tuh. Nah, makanya kalau pulang tuh aku mesti seneng ngobrol sama ibu walaupun akhirnya cuma ngobrolin sinetron sama ngobrolin tetangga-tetangga. Nah, itu kan ada momen-momen Mas. Tinggal dibuat lagu aja lah. 27-nya kapan? 27 masih besok lah. Masih besok. Ya, ntar 27 tahun depan lah. Lagunya baru di ini Iya. dipublikasikan. Barang Ali kan. 7 year lah aku apa ya? 10 year apalah. Gitu simpelnya. Apa lagi yang menarik kayaknya dari lagu tersebut? Ya. Lagu tersebut yang menarik. Itu aja sih Mas. Gagasan itu aja. Dan itu kalau kita bedah pretelin satu-satu ya Mas. Mau dibuat ribet gitu lah ya. Oke. Itu ya bisa ribet banget. Soalnya apa? Ini ngomongin tentang waktu, ngomongin tentang momen, Mau memori. Cita-cita. Cita-cita kan detail banget Mas. Ya. Bayangin dia bisa kayak gitu. Kan paling enggak dia ngomong sendiri sih. Dia bilang bapaknya keren karena bapaknya pinter. Bapaknya suka banyak baca buku, banyak melakuin pengalaman, banyak melihat hal-hal. Ya terjemahnya gitulah Mas. Oke. Jadi dia pun meniru bapaknya kayak gitu katanya. Makanya dia bilang saya nulis lagu ini juga karena saya ngikutin bapak saya. Saya coba banyak lihat informasi, banyak nyoba-nyoba hal baru, banyak baca buku, banyak apa lagi ya. Pokoknya lebih banyak melihat dia bilang gitu. Makanya saya bisa buat lagu ini. Kata dia gitu. Makanya suatu kebanggaan ketika bapak itu bisa menjadi pahlawan atau hero bagi anaknya, menjadi suatu prototipe keren kayak gitu kan. Nah. Ya pasti. Kamu pengen kayak gitu gak? Cuy. Siapa yang gak pengen Mas? Masa jadi bapak brengsek? Gak boleh lah. Aneh aja. Itu musibah. Nah dari situ kita lihat kan ngomongin tentang yang tadi ya, kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan bapaknya dan hasilnya adalah bapak dia yang keren dan menjadi cita-cita dia ingin jadi bapak yang keren. Adalah tadi hal-hal buku dan lain-lain. Dari situ kan kita udah bisa lihat dong proses pembuatan lagu ini. Misalnya sebelumnya adalah story yang bener, paling nggak dia mengingat dong umur 7 tahun dia ngapain. Nggak semua orang otomatis inget loh 7 tahun ibu yang ngomong apa. Iya kan? Aku kayaknya lupa sih. Sangat mungkin dia nulis cuy. Ibuku umur 7 ngomong nulis ini. Iya. Umur 11 dia inget-inget. Oke. Pertama ganja umur 11 tahun kayak apa kayak. Kayaknya aku tahu sih. Ya maksudnya kayak budaya literasi lah, budaya menulis kayak gitu kan memang kalau di barat mau diakui atau tidak memang lumayan sedikit lebih maju, terbiasa kayak gitu kan. Terbukti dari banyaknya universitas-universitas yang keren-keren juga. Terus sekarang hari ini bahkan bicara soal ilmu pengetahuan, kayaknya juga induk-induknya itu mengarah ke barat kayak gitu. Nah itu kan dibangun dari kebiasaan-kebiasaan yang sangat kecil termasuk menulis diary.
Menulis diary setiap hari, terbiasa menuliskan momen-momen, entah itu penting atau enggak penting. Kalau orang-orang dulu atau orang-orang apa ya, mungkin waktu kecil aku pernah lah bikin, tapi sayangnya waktu SMA apa kuliah itu udah nggak nulis lagi. Udah beda kesibukan lagi. Nggak jadi suatu yang keren gitu loh kalau hari ini tuh kayaknya. Ya sangat mungkin dia beda-beda tulisannya kan. Ya setuju saya Mas. Makanya kalau ngomongin dari lagu ini apa yang kamu suka, ya buktinya baru dikit aja kita udah menemukan fakta menurut kita ya. Iya. Dia suka nulis nih kayaknya nih. Kalau saya ya pasti suka nulis karena dia nulis banyak lagu juga kan. Oke. Nulis, memori. Nah, saya lebih suka baca sih daripada nulis. Saya tergantung situasi. Ya. Oke. Kayaknya cukup ya Mas ya untuk Cukup, Mas. lagu Ini ini. teman-teman ya denger aja sendirilah, baca aja liriknya sendiri. Oke. Barangkali kalian ada pengalaman yang mirip-mirip sama dia kan, atau bisa evaluasi diri atau bisa membanggakan diri, terserah lah. Yang penting hasilnya positif. Atau Denger lagu ini. musisi-musisi kayak gitu ketika apa ya kebingungan untuk mencari lagu. Ya bisa flashback Lah ini kan. flashback lah ke orang tua coba ngobrol sama ayahnya yo. Nih Ngobrol. pernah Ya, ngobrol kenapa nggak sama kamu ayahnya menyebalkan yo. atau kenapa kamu keren gitu kan. Nah itu Bisa makanya. diceritakan di lagu-lagu. Soalnya aku nggak bisa ngobrol sama Oh ayah iya, hari ini. saya tahu. Nah, kalaupun bisa kayaknya cuma lewat mimpi atau wangsit. Wah ngelenek iki. Barangkali ayah ada tulisan. Kayaknya nggak ada sih aku nggak. Barangkali kan. Barangkali itu ya pasir, batu, Oh alah. Siap. air, ikan. Oke, kayaknya cukup ya Cukup, untuk lagu Seven Year Lucas Graham. Bagi teman-teman silahkan untuk didengarkan. Selamat jumpa di lain hari. See you. Oke.